Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Hilal Nurismawan dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Bank Syariah Indonesia atau biasa lebih dikenal dengan BSI. Yang pertama itu ada profil Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau biasa dikenal dengan BSI merupakan anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang perbankan syariah. BSI diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 1 siang atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. BSI merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah. Penyatuan ini akan menyatukan kelebihan dari 3 bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. BSI beralamat di Jalan Abdul Muiz nomor 24, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan kode pos 10160. Seperti dilihat di gambar, 3 bank syariah resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Jadi ketiga bank tersebut bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Lanjut, untuk komposisi pemegang saham BSI yaitu Bank Mandiri 51,2%, BNI 25,0%, BBRI 17,4%, DPLK BRI atau saham syariah sebesar 2%, dan saham di publik atau di masyarakat itu sekitar 4,4%. Jadi hampir setengahnya itu lebih dari setengahnya itu milik Bank Mandiri atau saham terbesarnya itu ada di Bank Mandiri. Lalu ada direktur utama dari BSI yaitu Bapak Heri Gunardi. Lalu ada produk dari BSI sendiri ada banyak, antara lain itu bilateral financing, BSI cash collateral, BSI distributor financing, BSI Geria Hasanah, BSI Geria Mabrur, BSI Geria Simuda, BSI KPR Sejahtera, BSI Kur Kecil, BSI Kur Mikro, BSI Kur Super Mikro, BSI Mitra Beragun Emas atau Non-Core, BSI Mitra Guna Berkah, BSI Mitra Guna Hasanah, BSI Oto, BSI Pensiun Berkah, BSI Umroh, dan Mitra Guna Online. Lalu produk unggulan dari BSI yaitu pertama program pembiayaan cicilan emas. Jadi kalau misalkan kita mau membeli emas itu bisa dicicil di Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Terus rumah DP 0%, rumah DP 0%. Lalu ada tabungan haji dan kartu kredit syariah dan mobile banking. Dan terakhir itu tentunya tidak ada bunga atau riba. Lalu untuk fitur-fitur dalam mobile banking BSI ada banyak, mulai dari info rekening, transfer, pembayaran, pembelian, hingga Al-Quran dan hikmah, jadwal sholat, dan masih banyak lainnya. Jadi untuk di mobile banking sendiri fitur-fiturnya itu ada banyak, dari yang basic seperti transfer, pembayaran, hingga yang lebih ke syariah seperti Al-Quran hikmahnya, terus ada jadwal sholat dan lain-lain. Jadi memudahkan kita jika ada mobile banking syariah, tidak perlu mengecek ke bank sendiri, jadi bisa lewat HP seperti itu. Lalu ada total aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia itu sekitar 240 triliun. Sangat besar ya karena penggabungan dari 3 bank tersebut. Jadi untuk asetnya sendiri sangat besar. Lalu ada Bank Syariah Indonesia ini memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang, lebih 18.291 jaringan ATM, dan lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita ketahui Bank Syariah Indonesia ini baru berdiri beberapa bulan yang lalu, yaitu tepatnya bulan Februari tahun ini, tetapi perkembangannya sangat cukup sangat pesat karena dari kantor cabangnya aja udah ada 1.200 kantor cabang yang udah ada di seluruh Indonesia. Jadi hampir di setiap kota Indonesia itu udah ada cabang dari Bank Syariah Indonesia. Jadi walaupun
belum lama, tetapi perkembangannya sudah sangat baik, mantap sih. Lalu ada Bank Syariah Indonesia ini menempati urutan ke-7 di Indonesia berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Jadi menempati urutan ke-7 berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Sangat bagus sekali ya Bank Syariah Indonesia. Lalu ada akan sedikit menjelaskan tentang laporan keuangan BSI. Di sini karena BSI baru diresmikan Februari tahun ini, maka laporan keuangan untuk setahun penuh itu masih belum ada. Maka di sini saya menjelaskan sedikit mengambil dari yang triwulan saja. Jadi laporan keuangan yang triwulan saja. Yang pertama ini laporan keuangan 31 Maret 2021. Total aset yang dimiliki BSI per 31 Maret 2021 yaitu sebesar 234.427.001 rupiah. Lalu total liabilitas BSI sebesar 211.929.191 rupiah. Total ekuitas BSI sebesar 22.497.810 rupiah. Dari penghimpunan dana, saldo rata-ratanya itu sebesar 153.891.812 rupiah, dan jumlah bagi hasilnya sebesar jumlah dari bagi hasil itu sebesar 372.562 rupiah. Lalu dari penyaluran dana, saldo rata-ratanya sebesar 197.931.601 rupiah, dan pendapatan yang diterima sebesar 1.440.563 rupiah. Ya, lanjut di sini saya akan menjelaskan sedikit laporan keuangan dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021. Jumlah pendapatan dari penyaluran dana sebesar 4.628.138 rupiah. Jumlah bagi hasil untuk pemilik dana investasi itu sebesar 1.150.533 rupiah. Jumlah pendapatan setelah distribusi bagi hasil yaitu sebesar 3.477.605 rupiah. Lalu ada jumlah pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana sebesar 2.389.413 rupiah. Lalu ada jumlah laba rugi operasional sebesar 1.088.192 rupiah. Lalu ada laba bersih per saham dalam satuan rupiah itu sebesar 18,08 rupiah. Untuk hari ini harga saham BSI itu sekitar 2.250 rupiah itu naik sekitar 5,63% untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi atau membeli saham BSI ini bisa, karena profitnya cukup besar. Dilihat lagi kayak baru beberapa bulan buka tetapi udah cabangnya udah banyak segala macam, itu menjanjikan. Ya mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.